mulai pembelajaran biar ada ibu semangat. Kita nyanyi terlebih dahulu ya. Anak ibu boleh berdiri. Kita nyanyi soleran ya. 3, 2, 1. Soleran, 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 anak manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan yang lama jangan jangan. Nah, boleh berdiri kembali. Nah, dari yang lagu kita nyanyikan tadi itu termasuk salah satu lagu dari Melayu Riau, yang berarti itu tuh kebudayaan dari Melayu. Hari ini kita akan mempelajari tentang kebudayaan, yang mana tujuan pembelajaran kita agar anak-anak ibu mengetahui ciri khas dari kebudayaan daerahnya. Yang kedua, agar anak ibu dapat menjelaskan nilai-nilai apa yang terdapat di dalam kebudayaan yang ada di daerahnya. Yang ketiga, agar anak ibu dapat mengembangkan sikap toleransi di dalam dirinya dari keberagaman budaya tersebut. Yang keempat, kita agar anak ibu mengetahui tradisi tentang mandi taman yang ada di daerah Bengkalis. Yang terakhir, agar anak ibu dapat mengembangkan rasa cinta terhadap tanah airnya. Dari tujuan pembelajaran tadi, jadi kita hari ini akan membahas tentang keberagaman daerahku, di mana materi kita hari ini tentang tradisi mandi bakugo. Siapa yang tahu apa itu budaya? Anugerah, apa itu anugerah? Menurut saya, budaya itu adalah kebiasaan atau sikap yang diturunkan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Nah, benar sekali. Jadi kebudayaan itu cara hidup, pandangan suatu masyarakat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi. Jadi pola hidup suatu masyarakat itu secara turun itu dari nenek moyangnya. Misalnya seperti tradisi mandi bakugo ini, yang mana tradisi mandi bakugo ini, apa yang disebut dengan tradisi mandi taman, itu tuh merupakan salah satu tradisi dari Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang mana ini berasal dari nenek moyang mereka, diturunkan hingga saat ini masih ada digunakan di masyarakat. Namun karena perkembangan zaman, tradisi tersebut kurang dikenal orang, jarang juga ada orang yang pakai sekarang. Mungkin kalau misalnya kita pulang kampung, baru ada melihat tradisi tersebut di kampung kita. Namanya tradisi mandi bakugo atau mandi taman. Kenapa nama tersebut? Karena dia dilakukan di depan halaman rumah atau di luar halaman rumah kita di taman. Makanya dia disebut dengan mandi taman, mandi hias, mandi sampai, mandi damai, ataupun mandi bakugo. Ya, tradisi mandi bakugo atau mandi taman ini dia sebagai bentuk untuk menolak bala yang akan datang terhadap teman kita. Jadi untuk menolak bala tersebut, maka dilakukanlah mandi tersebut. Dan tujuan lainnya itu untuk mengungkapkan rasa syukur keluarga karena pengantin tersebut sudah bersatu. Dalam proses suatu adat pasti ada prosesnya. Nah, dari proses tersebut ada peralatan dan bahan yang digunakan. Nah, kalau untuk pertama kita bahas dulu peralatannya. Di dalam mandi taman ini ada 4 peralatannya. Yang pertama talam atau gelang. Anda itu bisa lihat tuh di gambar itu. Nah, yang talam itu seperti apa, gelang itu seperti apa. Mungkin anak itu sekarang kurang tahu ya, yang mana itu talam. Dari gambar itu kita bisa lihat ya, kalau talam atau gelang itu seperti itu. Yang kedua ada tempayan. Yang tempayan itu dia seperti yang di gambar ibunya. Sekarang namanya kan, tidak kalau di zaman dahulu namanya tempayan. Ada juga cermin. Kalau cermin mungkin anak-anak itu tahu kan, jam 3 pagi mau cermin pergi sekolah, bercermin terlebih dahulu. Nah, yang terakhir ada batu asah. Batu asah ini untuk mengasih pisau. Nanti kalau misalnya anak itu bisa lihat, tanya sama ibunya di rumah seperti apa batu asah tersebut. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang bahan-bahannya, di mana di dalam mandi taman ini ada beberapa
gambarnya. Terus ada juga yang ketiga, kelapa yang sudah dibuka kulit luarnya. Jadi kalau kelapa itu sudah dibuka kulit luarnya, maka dia akan dibentuk seperti itu. Dia akan dibentuk lonjong. Yang selanjutnya ada daun pandan. Nah, ini bisa lihat tuh daun pandan. Kalau daun pandan ini identik dengan dasar kebudayaan kayu. Di mana di acara tradisi ketentawan biasanya digunakan juga ini daun pandan. Jadi daun pandan ini dia akan lebih sering muncul di dalam tradisi budaya Melayu. Yang selanjutnya ada mayang pinang. Mayang pinang itu sama aja dengan bunga mayang kelapa. Cuman yang ini tidak pinang yang ada yang sebutnya lilin. Nah, itu tentu tahu lilin kan seperti apa. Terus ada juga yang menggunakan air, uang logam. Uang logam ini dia baik uang 500, uang 100 perak, uang 200 perak, semuanya dipakai. Tidak ada kecuali, semuanya uang logam dipakai dan itu tuh lebih dari 100 uang logam. Karena dia semakin banyak semakin bagus uang logamnya. Kalau anak-anak itu bertanya untuk apa, nanti kita akan jelaskan di proses saya. Terus ada kain panjang. Kain panjang ada warna putih, terus ada benang putih dijelai dan dua lagi itu bunga-bungaan. Yang pertama bunga tujuh rupa dan bunga rampai. Yang mana nanti bunga ini akan dicampur dengan air yang akan untuk mandi. Nah, ini tahapannya untuk mandi taman tersebut. Untuk anak ibu lebih paham, kita tonton terlebih dahulu videonya ya ibu. Ini dia video prosesnya. Ini dimulai dari pengantin yang keluar dari rumah. Nah, ini tadi yang mayangnya tuh dipukul-pukul oleh kedua perwakilan keluarga masing-masing satu. Kain putihnya tadi berguna untuk dibentangkan di atas kepala pengantin agar tidak langsung terkena oleh mayang sayangnya dan air kelapa yang dibentukkan. Ini mereka disiram menggunakan air tujuh rupa tadi dan bunga rampai tadi yang sudah dicampur di air. Ini yang keluarganya mengelilingi kedua mempelai dengan membawa semua alat-alat dan bahan yang telah digunakan dalam proses. Mengelilingi ini sambil mendengarkan sholawat yang anak ibu dan juga mengelilinginya karena satu keliling ini akan mengelilingi sebanyak 7 keliling. Ini yang proses dia menuju talam, di mana kedua mempelai itu akan menaiki talam yang sama, satu talam berdua dan benang yang 7 helai tadi akan dimasukkan ke badan mereka. Pada tadi dari proses mandi bakumbo. Dari video yang kalian lihat, anak itu akan bisa melihat bahwa di dalam tradisi itu pasti ada nilai yang terkandung. Nah, di dalam tradisi mandi taman ini juga ada nilai-nilainya. Yang pertama ada nilai religi dan nilai sosial. Apakah kalian bisa mencoba jelaskan yang mana nilai religinya? Terlihat dari tahapan yang mana? Ada selawat tuh. Juga betul sekali, di mana kegiatan tersebut masih berkaitan dengan keagamaan. Dari tahapan tadi bisa kita lihat yaitu kita tercermin dari kepercayaan masyarakat Melayu yang menjadikan tradisi ini sebagai simbol dan keyakinan bahwa mensucikan diri dengan cara melakukan tradisi tersebut dan juga sebagai rasa syukur karena kedua pengantin sudah bersatu. Nah, yang kedua adalah nilai sosial. Siapa yang bisa menjelaskan dari tradisi tersebut nilai sosialnya terdapat pada tahapan mana? Berat. Mungkin dari karena keluarganya itu saling bekerjasama untuk tradisi itu. Nah, betul sekali di dalam mandiri itu dia ada nilai sosialnya ada 3, ada nilai kerja keras, kerjasama, gotong royong, toleransi. Yang dijelaskan tadi aku mencontohkan bahwa di dalam tradisi tadi keluarga yang saling bekerja sama untuk mensukseskan acara tersebut. Berarti terdapat nilai kerjasama. Nah, nilai sosial tadi itu ada nilai kerja keras, kerjasama, nilai toleransi dan nilai gotong royong.
Nah, nilai kerja keras satu, usaha keluarga mengumpulkan alat, bahan untuk acara tersebut. Nah, itu sudah termasuk kerja keras keluarganya. Yang kedua, ada nilai kerjasama seperti yang aku jelaskan tadi, bahwa keluarga, masyarakat bekerja sama untuk menyukseskan acara keberlangsungan tadi. Yang nilai toleransinya dilihat dari keterbukaan kedua keluarga terhadap budaya yang ada. Yang terakhir, nilai gotong royong, di mana dilihat dari kerjasama dan saling membantunya masyarakat dan kedua belah pihak keluarga. Di sini Bu akan menekankan kepada nilai kerja keras, di mana nilai kerja keras tersebut bisa kita terapkan di sekolah kita. Dan nilai kerja keras ini sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih anak ibu ingin mendapatkan nilai yang bagus, berarti anak ibu harus bekerja keras dan berusaha bertekad untuk mendapatkan nilai yang bagus dengan cara seperti apa? Nah, betul sekali. Dengan kita belajar, kita mencari informasi di luar sekolah, kita mendengarkan cerita dari teman-teman. Dengan kita bertukar cerita, maka itu juga akan dapat pengetahuan kan kita. Kita harus menanamkan nilai karakter tersebut dari sekarang. Maka dari itu, dari tradisi ini, ibu harap anak ibu bisa mengambil nilai-nilainya dan menanamkannya ke dalam diri anak ibu ya. Terutama dari kerja keras ini. Pelajaran kita ini yang mana kita membahas tentang tradisi mandi bakulo yang ada sejarahnya, ada nilai-nilai tercantumnya. Sekarang kita tanya kepada anak ibu, bagaimana budaya yang ada di daerah anak ibu? Saya Bu, Jadi, kalau dari Kabupaten Kepulauan Meranti itu ada tradisi mandi sapa Bu. nah, berarti di Kabupaten Meranti di Kampung Febi ada yang namanya mandi sapa. Tentu di dalam tradisi tersebut juga ada nilai-nilai terkandung di dalamnya kan? Maka dari itu, sekarang kita akan mengerjakan tugas dengan berkelompok tentang budaya yang kita bahas tadi. Ibu bagian ini menjadi 3 kelompok ya. Anda dengan teman sebangkunya, Anda dengan teman sebangkunya, Febi dengan teman sebangkunya. Nah, ini tempat kerja yang diberikan kepada anak ibu. Di sana sudah ada petunjuk pengerjaannya. Anak ibu bisa melihat bahwa proyek kita ini bernama proyek seni sederhana. Di mana kita akan membuat gambar tentang kebudayaan yang ada di daerah kita. Silakan anak ibu pilih kebudayaan tak benda yang ada di daerah anak ibu. Kemudian anak ibu analisis dan cari nilai yang ada di dalamnya. Lalu buatlah gambar semenarik anak ibu, semenarik mungkin menurut anak ibu kan bekerja sama dengan timnya. Baik, jika tidak ada yang jika tidak paham boleh bertanya ya. Siapa yang berani tampil ke depan untuk menjelaskan apa yang telah dianalisisnya, bagaimana gambaran dibuatnya? Siapa yang berani? Kelompok siapa berani? Ada, ayo ya kelompoknya maju. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, pilihlah salah satu kebudayaan benda yang ada di daerahmu. Jadi kami mengambil kebudayaan prinsip misalnya Allah. Nah, yang kedua, analisislah kebudayaan benda yang kamu pilih, mulai dari sejarah, kegiatan serta nilai pada kebudayaan tersebut. Jadi celempong oblong ini adalah salah satu alat musik yang berasal dari daerah Kampar, yang mana musik ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, bisa jadi seperti ketika menunggu padi berbuah di sawah dan lainnya. Nah, nilai yang terkandung di dalam bermain celempong oblong ini seperti nilai keindahan dan juga nilai kerjasama. Nah, selanjutnya ini adalah gambar
alat musik dari cara pengukur yang berasal dari kampak. Nah, bagus sekali ya gambar dari kelompok indah. Boleh dong apresiasi dulu gambar dari teman-teman. Ada lagi yang ingin maju, yang ingin ceritakan hasil analisisnya dan menunjukkan gambar kreatif hasil buatan lainnya. Pada Reda, silakan untuk memperlihatkan hasil karyanya. Nanti jawabannya boleh dimaju di kelasnya ya, ditunjukkan di kelasnya. Iya, Bu. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, anak ibu semua udah keren, udah berani maju, udah berani tampil, gambarnya udah pada bagus-bagus. Nah, untuk berarti anak ibu semua udah memahami bahwa setiap daerah itu memiliki keberadaannya, begitu juga dengan daerah asal anak ibu. Maka dari itu, siapa yang berani menyimpulkan apa hasil pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Angel. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tradisi Pemanti Taman ini berasal dari Kabupaten Bengkalis dan dilakukan pada saat acara pernikahan. Selain itu, nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi ini ada nilai kerjasama, nilai toleransi, nilai agama, dan yang lainnya. Nah, benar sekali ya. Jadi dari yang kita pelajari hari ini, itu mengambil contoh tradisi di taman, di mana di dalam tradisi tersebut ada sejarah, kita melihat alat dan bahan yang digunakan, ada proses di dalam tersebut, ada juga nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Juga dengan yang sudah ibu buat tadi, ada di tradisi selat panjang, ada juga nilainya dari yang sudah bilang tadi, alat musik kalengkong, berarti ada juga alat nilai yang terkandung di dalamnya. Ada itu nilai-nilai yang ada di dalam budaya tersebut harus diterapkan ya di dalam kehidupan sehari-harinya. Sebelum kita tutup pelajaran, ibu ingin memberikan evaluasi untuk anak ibu perjalanan di rumah ya. Kemudian ibu ingin melihat sejauh mana anak ibu paham terhadap pembelajaran kita hari ini. Minggu depan lembar evaluasinya dibawa ke